Saudara, video belasan anggota Satpol PP Kabupaten Garut, Jawa Barat mendukung Gibran Raka Buming Raka tersebar luas di media sosial. Dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video berdurasi 20 detik memperlihatkan 13 anggota Satpol PP yang berada dalam ruangan menyerukan dukungan kepada Gibran Raka Buming Raka. Usai menyerukan dukungan, sebagian dari mereka membawa poster bergambar wajah Gibran. Membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran Raka Buming Raka. Menanggapi video dukungan anggota Satpol PP terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, Bupati Garut Rudi Gunawan menyatakan permohonan maaf. Bupati menegaskan sudah memberikan sanksi tegas kepada pelaku dan berjanji untuk melakukan pembinaan. Di masa depan. Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya juga bukan P3K. Nah, saya mohon maaf atas kejadian itu dan itu sudah diberikan sanksi. Sanksinya ada yang 3 bulan dia tidak boleh bekerja, tidak mendapatkan gaji, yang paling rendah adalah 1 bulan. Semuanya sudah diberikan sanksi. Paling berat sanksinya apa, Pak? Paling berat sanksinya dia didemosi ya dan dilakukan tidak pembayaran gaji selama 3 bulan. Pak, biar nggak kejadian Pak, himbauan Pak. Nah, kita lakukan lagi pembinaan terhadap yang bersangkutan karena dia euforianya kan dalam konteks dia ada dari pihak-pihak lain lah ya. Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil 13 orang yang berada dalam video tersebut. Mereka dipanggil untuk dimintai keterangan soal video anggota Satpol PP dukung salah satu paslon Pilpres. Bawaslu juga akan mengklarifikasi soal penggunaan seragam Satpol PP dan tempat pembuatan video. Dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Garut. Karena informasi awal itu harus ditelusuri dan mencari informasi tambahan. Hasil planonya ya melakukan penelusuran, kemudian nanti ada langkah-langkah selanjutnya, misalkan akan ada pemanggilan dari orang-orang yang ada di video itu. Ketika membuat video itu menggunakan seragam lengkap Satpol PP, dan bisa dipastikan ada kemungkinan juga tempatnya pun di ruangan atau di kantor. Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait viral video anggota Satpol PP Garut, Jawa Barat dukung Gibran. Mahfud bilang tindakan tersebut melanggar kode etik dan aturan. Mahfud sebut tindakan itu norak. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi. Seharusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam. Nah, nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan, itu norak. Sementara dari Istana, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut dukungan sejumlah petugas Satpol PP Kabupaten Garut yang mendukung Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden tidak melanggar kode etik. Muldoko beranggapan Banpol PP bukan merupakan aparatur sipil negara atau ASN sehingga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi mereka. Terima kasih. Kalau menurut saya enggak ya, karena ini sebuah organisasi yang belum terakui secara baik, belum mendapatkan posisi yang jelas, posisi di ASN-nya itu, maka ya wajar mereka bisa menyampaikan kepada siapapun. Mungkin kebetulan ada salah satu calon di situ ya disampaikan. Buktinya waktu saya di Semarang juga pernah menyampaikan, kira-kira 2 tahun yang lalu, persis kondisinya seperti itu. Makanya saya tahu, ya. Menko Polhukam Mahfud MD dan Kepala Kantor Kepresidenan Muldoko menyampaikan pandangan berbeda soal anggota Satpol PP yang membuat video dukungan untuk Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka. Mahfud bilang itu melanggar etik, sementara Muldoko sebaliknya. Bagaimana melihat aturan soal netralitas aparat pemerintahan?
Lalu tepatkah komentar Istana soal dugaan pelanggaran anggota Satpol PP Garut itu? Kita akan bahas bersama dengan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil. Selamat petang Mas Fadli. Selamat petang, Mas. Baik, Mas Fadli, jadi kalau bagi Anda bagaimana soal dukungan dari Satpol PP Garut terhadap Gibran Rakabuming Raka? Apakah ini ada pelanggaran netralitas? Yang pasti Satpol PP ini kan bagian dari perangkat daerah. Apalagi kalau dikaitkan kewenangan dan titik singgung aktivitasnya dengan penyelenggaraan pemilu, Satpol PP ini yang kemudian nanti bersama-sama dengan Bawaslu, dengan perangkat daerah, untuk melakukan penertiban terkait dengan alat peraga kampanye yang tidak pada tempatnya. Sehingga dia sebetulnya bagian dari struktur negara untuk menciptakan proses penyelenggaraan pemilu yang tertib. Dan Satpol PP dilihat dari tugas pokok dan fungsinya kan salah satunya membantu kepala daerah untuk menciptakan ketertiban umum di daerah. Jadi kalau kemudian isunya dikanalisasi hanya soal ASN dan non-ASN, menurut saya itu sangat tidak tepat. Tapi adalah kita mesti melihat bagaimana perangkat pemerintah, perangkat daerah, yang dalam hal ini adalah Satpol PP, yang itu mereka tidak boleh terlibat dalam keberpihakan politik secara terbuka, menyatakan dukungan secara terbuka, karena itu akan menimbulkan konflik kepentingan. Dan itu akan menimbulkan juga persoalan di dalam penegakan hukum pemilu itu sendiri. Mas Fadli, kalau soal aturan itu yang tertera nomenklaturnya bagaimana? Tadi kan disinggung ini Banpol PP bukan bagian dari ASN. Sebetulnya kalau dari Undang-Undang Pemilu bagaimana yang Anda cermati soal ini? Ini sebagai perbandingan misalnya ya, kalau isunya ASN dan non-ASN nih Mas, dalam pasal 280, larangan dalam kampanye itu di dalam ayat 3, itu kan disebutkan pihak-pihak yang dilarang ikut berkampanye. Pasal 280 ayat 2 itu ada dari huruf A sampai huruf K ya. Dua diantaranya itu kepala desa, perangkat desa, termasuk juga anggota Badan Permusyawaratan Desa. Saya tanya sekarang, apakah 3 ini akan selalu ASN? Jawabannya tidak. Jadi isu larangan terhadap perangkat pemerintah, perangkat negara dalam aktivitas kampanye itu bukan ASN dan non-ASN. Tapi ada fungsi yang melekat kepada mereka, ada kewajiban yang melekat kepada mereka, ada otoritas yang melekat kepada mereka. Kalau mereka terlibat di dalam kontestasi politik, terlibat aktif menunjukkan keberpihakan pada peserta pemilu tertentu, itu akan menimbulkan benturan kepentingan. Nah, itu yang paling dilarang sebetulnya dalam sebuah proses pemilu yang fair. Jadi kalau udah ada aturan yang jelas, mengapa masih ada terjadi seperti ini? Apakah orang masih bingung membedakan antara ASN atau tidak? Atau mengapa menurut Anda ini, Mas Fadil? Ya, menurut saya sih ini soal genit saja. Genit dan kemudian mungkin tentu saja ada yang memobilisasi pasti. Saya yakin juga tidak mungkin ini inisiatif dari Satpol PP-nya. Kalau ini inisiatif dari Satpol PP-nya artinya perlu dipecat semua itu Satpol PP-nya. Tidak mengerti aturan berarti. Karena dia sebagai perangkat pemerintah daerah, dia sebagai bagian dari tugas-tugas pemerintah daerah untuk menjaga ketertiban, dia digaji oleh negara, dia punya fungsi yang lekat dengan mewujudkan ketertiban umum dalam penyelenggaraan pemilu, dia nggak boleh terlibat menunjukkan keberpihakan politik kepada capres tertentu. Bahwa dia punya hak politik untuk memilih di bilik suara, silakan saja. Tapi mendeklarasikan dukungan terbuka seperti ini, itu jelas salah satu pelanggaran pemilu. Jadi dalam isu bagaimana netralitas aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu, isunya jangan dipersempit ASN dan non-ASN, Mas. Itu kan beberapa pegawai pemerintah itu kan tidak semuanya juga ASN. Nah, seperti perangkat desa kan bukan ASN. Kalau dengan kasus ini siapa yang paling bertanggung jawab dan siapa yang berwenang untuk menindaknya? Sanksi tegas apa yang harus dijatuhkan? Pernyataan publik dari Bupati Garut kan sudah mengakui ini ada problem kan, ada kesalahan. Dan perlu ada pembinaan. Bahkan tadi yang bersangkutan sudah mengatakan akan menjatuhkan sanksi dan pembinaan. Artinya ada masalah. Jadi kalau Kepala Staf Presiden mengatakan ini tidak ada masalah, mungkin perlu baca lagi tuh aturannya. Bagaimana proses penyelenggaraan pemilu yang fair, proses penyelenggaraan pemilu yang luber dan jurdil itu. Jadi jangan kemudian
membaca dan kemudian menegakkan aturan dalam penyelenggaraan pemilu itu pakai pendapat personal dan pakai perasaan. Masih ada rujukan aturannya. Nah, juga di pasal 283 misalnya, pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Oke. Nah, larangan lainnya itu misalnya dilarang juga mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada peserta pemilu Baik. sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Jadi kalau baca aturan, ada aturannya. Nah, jadi yang bilang nggak ada aturan, ini abu-abu, ini bukan ASN, ini non ASN yang mestinya diberikan ruang untuk membuka aspirasi politiknya, saya rasa itu perlu baca lagi itu aturannya secara baik. Udah ada aturannya tertera dengan jelas. Terima kasih Mas Fadli Ramadhanil, peneliti Perludem, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini. Saudara, Kompas Petang akan kembali dengan sorotan menarik.